Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat KBT. Semoga hari ini kita dalam keadaan bahagia seperti biasanya dan terus bahagia dan terus bahagia. Kami bukan Tuhan, kembali hadir dalam segmen Jibril dalam kajian membangun personality. Sahabat, apa sih permasalahan pertama yang menjadi permasalahan insan itu sendiri? Apa sih yang menjadi problema dan dilema yang dialami oleh insan menurut informasi kitabullah ini? Yang paling tahu siapa kita adalah pencipta diri kita tentunya. Tidak ada siapapun yang lebih tahu dari Allah. Lewat derivasi lafaz insan yang kita tanzil sesuai dengan tartibun nuzulnya. Inilah pertama sekali kita temukan permasalahan insan, karena secara tanzil derivasi lafaz insan ini kalau nggak salah yang kedua ini ya, di surat Al-Fajr ayat 15 sampai 17 nanti pembahasannya. Setelah alamal insan, malamnya alam, sekarang kita ketemu dengan istilah insan kembali. Apa permasalahannya? Mari kita baca ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akramani. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanani. Sadaqallahul azim. Adapun insan apabila Robnya mengujinya, lalu memuliakannya dan diberinya kesenangan, maka insan tadi berkata, Robku telah memuliakanku. Adapun bila Robnya mengujinya dengan mengkadar rizkinya, membatasi rizkinya, maka dia berkata, Robku telah menghinakanku. Nah, sahabat-sahabat, ini tanzil kedua kata insan kita temukan di ayat ini, dan kita bisa menemukan ada dua fenomena yang terjadi dalam satu waktu sekaligus. Ya. Ada dua fenomena yang terjadi ketika insan berhadapan dengan rizkun. Berarti permasalahan
yang menjadi masalah insan yang pertama sekali itu adalah masalah rizki. Ya. Memang masalah rizki ini begitu rumit sekali sehingga si insan sendiri sampai mengalami dua fenomena sekaligus. Apa dua fenomena yang terjadi pada insan ini? Yang pertama, ketika dia mendapat berlimpah rezeki, ya, dia merasa dimuliakan oleh Allah. Ingat, ini adalah perkataan dia sendiri, bukan perkataan Allah loh. Ketika dia sedang berlimpah harta, dia itu merasa dirinya mulia. Berbeda dengan ketika si insan sedang mengalami defisit. Ya, hartanya tidak lagi berlimpah. Hartanya terkadar atau terbatas. Di saat dia sedang kondisi seperti itu, tidak dalam kondisi berlimpah harta, dia mengatakan, Robku telah menghinakanku. Dia merasa hina berarti. Nah, ada dua fenomena yang terjadi ketika insan berhadapan dengan rizki. Satu, dia merasa mulia. Yang kedua, dia merasa hina. Inilah fenomena insan berhadapan dengan rizki. Ketika banyak rezekinya dia merasa mulia, ketika sedikit rezekinya dia merasa hina. Nah, ini permasalahannya. Insan mempertaruhkan kemuliaan dan kehinaannya pada materi, ya, pada materi duniawi. Inilah masalah pertama insan secara primordial yang kalau kita korelasikan, kita relevansikan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari kita, memang ini permasalahannya. Ya. Coba kita cek diri kita pribadi masing-masing ketika kita dalam dompetnya lagi tebel, ya kan? Waduh, asa kitalah makhluk paling mulia sejagat ini. Tapi ketika lagi tipis dompetnya, kita merasa paling hina. Nah, ini fenomena yang harus kita kenal dalam diri kita. Ini yang harus pula kita manage. Artinya, janganlah kita mempertaruhkan kehinaan dan kemuliaan itu pada rezeki yang berbentuk materi. Jangan. Ketika lagi berlimpah harta, ya biasa aja. Jangan sampai hilang nilai keabdullahan kita. Jangan sampai hilang nilai kehambaan kita kepada Allah. Ketika kita lagi dalam keadaan terpojok, dalam keadaan di bawah, dalam keadaan susah secara materi, kita tidak perlu merasa hina. Nah, inilah mindset yang harus kita bangun pada diri kita mulai saat ini. Jangan pernah kita mempertaruhkan kehinaan dan kemuliaan pada benda-benda materi atau rezeki yang dalam bentuk aset material. Karena Allah tidak punya paradigma seperti ini. Tidak punya paradigma seperti ini. Allah tidak menyetandarkan kemuliaan dan kehinaan pada materi. Yang paling mulia di sisiku adalah orang yang bertakwa, bukan orang yang bergelimang harta. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.